Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama kita marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita. Atas pada pagi hari ini kita telah selesai menunaikan salat subuh secara berjamaah dan insya Allah akan dilanjutkan dengan majelis ilmu. Ini adalah satu nikmat Allah yang sangat luar biasa kepada kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah itu sangat mencintai umatnya, sehingga di saat baginda akan wafat, salah satu yang keluar dari mulut baginda adalah ummati, ummati, ummati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita lanjutkan tema pengajian sebelumnya, yaitu kenapa kita mesti mengendalikan hawa nafsu. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas poin yang pertama adalah karena hawa nafsu itu orientasinya hanyalah bersifat jasmani, kemudian bersifat fisik material dan bersifat duniawi. Kini kita masuk poin yang kedua, yaitu hawa nafsu itu mesti dikendalikan. Kenapa? Karena hawa nafsu itu timbangannya barik subalah. Barik sebalahnya hawa nafsu itu timbangannya gangkuah kawaknya. Istilah gawaknya apa namanya tuh? Cangkuak baledang. Nah, egoisme. Awak nanjalai hawa gang tuh bati aja lah. Biarlah orang sakit asawak lain sanang, biarlah orang bansai asawak lain kayu, biarlah orang mati asawak lain duit. Jadi kalau ada manusia namode itu pola pikirnya yang ditunjukkan oleh perilakunya itu pertanda manusia tadi lah dikalahkan oleh hawa nafsu. Tidak ada dibikin orang lain, diri aja. Itu contoh orang yang tidak berhasil mengendalikan hawa nafsu. Jadi kalau nyemangaleh, bahannya nangka buntu aja dipikir deh. Bahannya nangka buntu. Soal orang lain tidak peduli. Jadi kalau orang yang sudah berhasil mengendalikan hawa nafsu itu tidak hanya memikirkan diri sendiri. Hidup itu kita di dunia bersama-sama bersama orang lain. Timbangan yang seimbang itu lama diawa katuju diulang. Sabah dan urang itu awak dan awak urang. Kalau urang tunda awak berarti awak ndak
Tenan kedua Bapak Ibu. Dia artinya kalau kita gagal mengendalikan hawa nafsu, maka timbangan hidup itu berat sebelah. Hanya memikirkan diri sendiri. Biarlah orang lain rugi asa nyulai balabu. Ketilau yang tu jaleh awak dulu. Nah. Kemudian Bapak Ibu yang ketiga, kenapa kita mesti mengendalikan hawa nafsu itu? Karena hawa nafsu itulah yang membuat kita malas beribadah. Apa sebab itu? Pengaruh dari orientasi duniawi. Hawa nafsu itu cenderung kepada kesenangan duniawi. Kalau umpamanya gini di waktu subuh, dah sebelum subuh masuk, mana lama lalu pada bayi ke kamar mandi, bayi bawa dua. Jadi kecil hawa nafsu lama lalu, nah itu sambung salimui ya, tambah salimui. Hello itu. Jadi itu hawa nafsu itu. Mungkin kita merasukan dalam diri kita, Bapak Ibu, kadang-kadang terjadi perang batin dalam diri awak. Ada takana di awak keinginan untuk beribadah, dan ada lo rasa malas itu menyerang awak. Ada tuh enggak? Ada takana mengaji, baca Al-Quran, timbul rasa malas. Atau contoh gini, awak pulang perjalanan, ya nak? Pulang pi balik, tiba di rumah hari lah jam 9 jam 10, awak adulai sembahyang isya. Akan tahu nafsu awak ngalang-ngalai sana lo bekos meisa tu. Ya lama boleh. Kalau kita ikutin itu ngalang-ngalai kau ujung alai. Terlalu. Itu contoh. Jadi hawa nafsu itu cenderung kepada kesenangan duniawi, karena itu menyebabkan kita malas untuk beribadah. Di sabana beramal ibadah, Bapak Ibu tidak akan tuju di hawa nafsu. Asa apa buktinya? Kadang sembahyang 5 menit rasa lamur. Ya, 5 menit sembahyang sholat taraso lamu. Buktinya ada sebagian orang sembahyang itu sangat capek, ingin capek ingin capek selesai. Padahal kalau kita ampe rakaat sembahyang itu paling lama 5 menit, tapi terburu-buru. Kadang-kadang tidak ada tumak ninah. Baru rukuk lah i'tidal, baru sujud lah duduk balik. Kadang i'tidal itu tak luwi kan agak. Lu sampai lu kita kalau langsung sujud. Itu tak sah sembahyang. Jadi rukun sembahyang kita ulang-ulang balik harus tumakni. Atau tumakninah itu berhenti sejenak, berpisah antara dua gerakan. Kira-kira ada tu tak? Ada itu nampak dewa? Nyuruh kuat Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, tak luwih tegak. Allah langsung mukul oleh kau. Dia langsung itu dua gerakan tidak berpisah, berarti tidak ada tumakninah. Tidak ada tumakninah, tidak sah sembahyang. Mengaji awak
15 menit atau setengah jam tuh kira-kira baras itu lama atau sebentar? Ibu setengah jam baca Al-Quran itu sebentar atau lama? Baras perasaan awak sebentar. Kalau mau tahu sebentar, setengah jam itu sebentar atau lama? Jadi kalau mau tahu setengah jam itu tadi kan aja udah. Atau zaman kini setengah jam itu mencari HP anak-anak gitu, anak terutama dan generasi muda scroll media sosial. Enggak setengah jam, sajam itu sebentar. Enggak ya Bu. Itu buktinya bahwa amal ibadah itu tidak disukai oleh hawa nafsu. Makanya para lu gitu kadang-kadang bakarehan kalau itu Rasul malih dibutuh dikarehan dilawan. Jadi bagi orang yang masih malas untuk beribadah, itu buktinya belum berhasil menaklukkan hawa nafsu. Kalau kita ingin mengalahkan hawa nafsu itu, kita karehan, kita lawan. Contoh tadi pulang ayam malam lalu sembahyang lain, di sini ada bisikan hawa nafsu itu. Eko lah sembahyang, doa latihan istirahat dulu, ngalai dulu sebentar. Dilawan tuh. Nan jalai ini ko awak sembahyang dulu. Kalau lah sembahyang bego, istirahat lah lalu apa pagi lagi subuh. Iyo kadang-kadang lah kalau awak mode itu di rumah langsung wudhu langsung sembahyang, sudah sembahyang tuh hilang latihan. Tapi kalau harus sembahyang tuh kadang-kadang mengantuk apa salah. Itu contoh dari godaan hawa. Di Bapak Ibu itu mesti kita sadari. Dibaca kita lawan, kita karehan, kita pasu. Dalam bahasa Arab namanya itu istilahnya karhan. Coba kita lihat betapa banyak umat Islam yang masih bare untuk menunaikan ibadah wajib seperti sholat 5 waktu. Ada satu penelitian mengatakan umat Islam Indonesia yang lain menunaikan sholat 5 waktu itu hanya lebih kurang 39%. Tidak cukup separuh. Itu buktinya bahwa ibadah itu baik. Kalau kita berhasil mengalahkan hawa nafsu itu, maka tidak terasa baik ibadah tadi oleh. Terasa nikmatnya beribadah itu. Contoh kalau membaca Al-Quran, misalnya target 10 halaman. Kadang 3 halaman lah dia neto, halamannya tinggal. Iya. Tiba dia 6 halaman, baru 6 baru pilih. Itu masih barik, masih barik gitu ngaji. Kalau kita berhasil mengalahkan hawa nafsu, lataraso lamanya ibadah tadi itu lahalan namanya. Lahalan tadi itu kadang-kadang target orang ngaji 10 halaman talabiah. Bubaleh talabiah gitu ya. Jadi yang pertama adalah karhan, itu karehan. Yang kedua zukam tarasu nikmat ibadah tadi itu,
maka yang ketiga nyo menjadi tabiaso itu disebut dengan halan dalam bahasa Arab. Kalaulah tiba kita di halan tadi itu, bare kita meninggalkan ibadah mulai. Bagi orang yang mungkin sudah dari remaja, dari ketek sudah menunaikan sholat 5 waktu, tidak lama rasanya kalau tinggal sekali sembahyang. Iya tuh bu, tidak lama perasaan itu. Kalau mau sembahyang tidak lama perasaan. Itu tanda ibadah tadi sudah menjadi halal dan bukti bahwa orang tadi sudah berhasil menaklukkan hawa nafsu. Bapak Ibu rahimakumullah, kemudian berikutnya kenapa kita mesti mengalahkan, menundukkan hawa nafsu itu? Karena hawa nafsu itu sumber dari segala maksiat zahir. Jadi segala dosa zahir itu sumbernya dari hawa nafsu. Coba kita bayangkan orang rela mengeluarkan uang yang banyak demi untuk melakukan perbuatan dosa. Bajudi misalnya. Bajudi itu modal pitih banyak, rela orang mengeluarkan uang, padahal itu dosa besar. Minum minuman keras, miras, mana maha harga miras tu pada tetalu, maha miras. Tetalu 10.000 ya tak segala. Sehat orangnya. Aku orang gue sefoto banget tuh. Aku orang tahu dulu orang gue. Hah? 350 lah. Tunggu orang gue sefoto. Kenapa manusia rela mengeluarkan uang yang banyak padahal itu dosa? Karena hawa. Kenapa kita susah untuk menghentikan memakai cek uang lain? Awak kalau kamu tahu tidak, namanya tuh babunjiang bahasa Jawa, mengumpat bahasa Indonesia, ghibah bahasa Arab, membicarakan keburukan orang lain. Pernah ghibah bu? Ngakunya lah ya. Di ghibah itu bukan hanya laki-laki, bukan hanya perempuan, tapi juga laki-laki. Sana ibu ya. Biasanya nanaco disalahkan dan ghibah itu saya padusi, tapi laki-laki itu sebenarnya tidak bebas dari ghibah. Pak kira-kira pengalaman awak ghibah tadi itu, Pak, perasaan awak? Barasoi memakai cenderung tu bu, lama rasoi. Sana ngati rasoi, pueh hati awak rasoi. Laki belum tahu uang belum pueh hati awak tu dah. Tahu juga uang nih. Itu contoh perbuatan dosa itu terasa nikmat, terasa enak karena hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tadi itu lama-lama perasaan awak tadi itu nikmat, tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang tidak baik, walaupun rasanya enak. Disabuilah segala macam dosa zahir itu penyebabnya adalah karena hawa nafsu. Kita gagal menundukkan hawa nafsu, mengambil hak milik orang lain, punya uang disapui punya awak, itu termasuk dosa.
merekayasa kok tanah lah kok apa. Ini banyak berita nak lajarlah tanah sertifikat tiba-tiba lahan dulu orang lain mengaku ke tanahnya sertifikat kok limpi sertifikat. Kenapa itu? Karena hawa nafsu ju ba'awanan kakayu ba'aharatunan kabanyak. Di Bapak Ibu, tambahan kaji kita pagi itu adalah kenapa kita mesti menaklukkan hawa nafsu itu. Yang pertama tadi apa? Karena hawa nafsu tadi timbangannya barik subalah. Yang kedua karena hawa nafsu itu penyebab kita malas beribadah. Yang ketiga hawa nafsu itu adalah sumber dari segala maksiat zahir. Demikian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.